Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genbiers, bertemu lagi di Gen Bincang, Genbi Tegal Bincang-Bincang. Bersama aku Intan, saat ini saya sudah ditemani dengan Pak Rama nih teman-teman. Mari kita sapa dulu kali ya. Halo Pak Rama. Halo juga Intan. Nah Pak Rama ini kan seorang yang luar biasa sekali ya Pak. Masya Allah. Professional trainer, CEO, entrepreneur, dan saat ini apa saja sih bisnis yang Bapak sedang jalankan? Oke, wah terima kasih Mbak Intan. Langsung to the point nih ya. Baik, terima kasih. Jadi apa? Genbiers nih ya nyebutnya? Genbiers, Yes. Sobat Genbi. Sobat Genbi. Jadi Sobat Genbi, perkenalkan nama saya Rama Sahid ya. Biasa dipanggil Rama. Jadi saya ini sekarang alhamdulillah sebagai professional trainer karena punya konsultan sebagai trainer gitu ya, dan juga sebagai entrepreneur. Jadi sekarang ini saya alhamdulillah atas izin Allah saya punya perusahaan, itu ada PT Nibras Berkah Mulia, itu perusahaan dengan perusahaannya itu brandnya adalah bakery, namanya Mimi Brownie, dan juga coffee shop namanya Mimi Coffee, salah satunya di tempat kita sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah PT Jaya Insan Muda, itu kuliner, jadi nama brandnya adalah Sate Cempe Eco. Wah, pas nih bajunya pakai itu ya. Sangat nge-branding. Branding. Karena kalau pengusaha pakai baju sendiri ya, jangan yang merek-merek gitu kan ya. PT Jaya Insan Muda itu adalah sate asli Tegal yang ada di Tirus. Kemudian ada juga PT Teguh Aman Lestari, itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi startup. Jadi saya punya marketplace, e-commerce ya, marketplace, kemudian ada dompet digital, dan juga ada yang namanya point of sales seperti itu. Jadi ada bisnis kuliner, consulting ya, training gitu, dan juga bisnis di bidang marketplace aplikasi seperti itu. Luar biasa sekali ya, banyak sekali bisnis dari Pak Rama ini. Alhamdulillah. Nah, tentunya teman-teman pasti salvo kan dengan tempat ini gitu yang super cozy sekali kan. Ini adalah kafenya Pak Rama sendiri ya Pak. Cafe Mimi Brownie. Boleh diperkenalkan Pak? Ya, jadi kalau namanya di sini kita pakai brandnya bukan Mimi Brownie, ini namanya Ayam Panggang Nyonya Jasem X Mimi Coffee. Kenapa X? Kenapa ada dua brand? Karena saya bekerja sama dengan sahabat saya di sini. Kita ada dua brand namanya Ayam Panggang Nyonya Jasem. Jadi ayam panggang yang dimasak di kuali, dan juga ada coffee shop namanya Mimi Coffee. Di sini saya nyebutnya Seduhan Kedua. Kenapa Seduhan Kedua? Karena cabang dari Mimi Coffee yang ada di Jalan Diponegoro itu yang pusatnya. Jadi seperti itu, jadi konsepnya rumah jadul, ada indoor outdoornya, santai pokoknya ya. Ini adem sekali, dari awal saya kesini nih Pak, dari depan tuh udah adem sekali, udah enak sekali. Duduk di sini pun bincang-bincang sama Bapak nih sangat nyaman. Nah, enak lagi nanti bawa bantal sambil tiduran, nggak kerasa. Bawa. Nah tadi, dari sekian banyaknya bisnis Bapak itu kan, gimana sih Pak awal-awal mulai merintis bisnis itu Pak? Oke. Kalau bicara bisnis itu, saya ini adalah seorang pengusaha, pebisnis yang dulunya saya adalah seorang pekerja. Jadi dulunya saya sempat di dunia radio, saya sempat jadi penyiar radio, produser, kemudian sempat di televisi, saya sempat bekerja di dunia otomotif sebagai leaders, manager gitu ya. Kemudian saya resign, kemudian saya buka usaha. Dan usaha ini pun saya jalanin sama istri couplepreneur. Istri saya pun dulu adalah seorang sekretaris di perusahaan BUMN di bank, sebagai sekretaris Kanwil gitu ya. Jadi saya adalah orang yang shifting dari pekerja menjadi seorang pengusaha. Tapi menarik, dulu tahun 2012 saya pernah punya usaha tambak udang. Jadi gitu Intan, jadi tambak udang di tahun 2012 di Semarang. Alhamdulillah 1 tahun bangkrut. Kok bisa? Apa yang menyebabkan bangkrut? Karena begini, usaha itu ternyata tidak hanya kita mencari sebuah peluang saja. Jadi passion saya, jiwa saya nggak di situ. Saya cuma mikirin duit, untung-untung ternyata itu nggak bisa. Nah jadi awal muaranya merintis yaitu dari seorang employee menjadi seorang pengusaha. Gitu. Menarik sekali. Tadi saya jadi penasaran nih Pak, tadi Bapak menyebutkan passion gitu ya. Jadi sebetulnya kan kalau bisnis itu kan pasti kita pengen profit gitu Pak. Nah kalau misalnya ada kaitannya nggak sih bisnis dengan passion tersebut Pak? Bisnis dengan passion sangat erat kaitannya. Jadi orang bangun bisnis itu kalau kita bicara sudut pandang bisnis ya, bisnis itu dibangun dari dua, dari kebutuhan market, kebutuhan pasar, atau dari kebutuhannya si owner. Nah, artinya kebutuhan market begini, walaupun kita tidak ada ilmu dalam dunia, let's say kita nggak punya jiwa kuliner, tapi ternyata jualan di bidang kuliner itu banyak peminatnya. Kita invest di situ, kolaborasi dengan orang, nah itu bisa. Tapi kalau bicara passion itu adalah misalkan begini, saya adalah orang yang suka banget dengan dunia
pendidikan, ngajar, komunikasi. Makanya karena itu passion saya buat Adaptable Consulting, Business and Communication Partner. Jadi saya mengajari tentang public speaking, communication team. Nah itu sebenarnya awalnya dari passion saya. Berarti Gitu. bisnis dan passion itu sangat erat. Sangat erat kaitannya. Passion itu sebagai pemanis gitu ya, Pak. Jadi kalau kita menjalankan bisnis, itu pasti akan jalan lebih mulus gitu, lebih seru. Gitu. Lebih tepatnya sebagai pemicu, sebagai trigger, seperti itu. Nah Pak, dari isu-isu saat ini ya, itu kan anak-anak Gen Z ini mau memulai bisnis itu takut gitu Pak. Ya. Takut karena adanya privilege gitu. Oke. Jadi privilege di sini itu, saya ini bukan keturunan orang kaya nih, saya nggak punya banyak modal, gimana saya mau buka bisnis gitu Pak. Jadi ketakutan itu gimana sih menurut perspektif Bapak? Jadi begini, kita harus tahu dulu dudukannya, Gen Z itu apa sih? Kebetulan karena latar belakang saya suka dengan dunia-dunia seperti itu, saya kan psikologi dulu ya, kemudian saya punya consulting yang sekarang sering berhubungan dengan para Gen Z, ngajar itu kan mahasiswi-mahasiswi sama mahasiswa saya kan Gen Z ya. Jadi Gen Z itu orang yang cenderung, ini penelitian dari Beresford Research, Gen Z itu adalah orang yang generasi internet dan teknologi. Jadi Gen Z itu kelahiran tahun 96 sampai dengan 2012. Nah, kedua Gen Z itu orang yang open-minded, tapi orang yang antisosial sama orang yang individual. Dan Gen Z itu menarik loh Intan. Gen Z itu adalah orang-orang yang rentan terhadap masalah psikologi. Iya, makanya ada istilah saya insecure, pengen healing. Itu kan Gen Z banget. Saya banget nih Pak. Anda tahu nggak healing itu apa? Healing? Dalam dunia psikologi, healing itu adalah sebuah terapi untuk orang-orang yang kena gangguan jiwa. Berarti kalau misalnya normal-normal aja jangan healing. Iya, refreshing gitu aja gitu kan ya. Sekarang berarti ganti bahasanya jangan healing. Iya, berarti dia kena gangguan jiwa kan. Nah, balik lagi ke tadi, jadi kalau dibilang privilege di mana-mana itu pasti menguntungkan. Contohnya adalah saya punya sate kambing muda Cepe Eco, salah satu customer kami yang repeat order terus adalah wali kota Tegal. Beliau itu seminggu sekali pasti ke kita, pasti. Ini aja tadi saya habis ada acara di Balkot, ada gubernur Jateng datang. Nah, jadi kalau ada event-event wali kota, kita itu yang ngisi, bakar di tempat gitu kan ya. Kenapa? Bukan saya ngerasa yang paling hebat, enggak, tapi privilege karena saya kenal baik. Nah, itu privilege. Contoh saya kenal sama Intan. Suatu saat kalau saya butuh tim, saya butuh moderator, butuh apa? Orang-orang yang saya ingat adalah orang yang pernah bekerja sama dengan saya. Itu privilege. Ya, jadi itu. Kedua, sebagai anak muda, kira-kira bangun bisnis kenapa takut? Kita harus tahu dulu, takutnya karena apa? Nah, harus diurai, dipisahkan nih. Oh, takut karena nanti nggak berhasil, takut karena gagal dicemooh, bla bla bla. Nah, kenapa itu bisa muncul rasa takut? Oh, bisa jadi karena dia tidak punya support system atau mentality dia yang belum siap. Itu tadi Gen Z itu adalah orang serba instan yang rentan terhadap masalah psikologi. Berarti dia harus punya support system. Dia harus punya circle yang bagus. Wah, circle ya saya. Harus punya lingkungan yang bagus. Nah, kayak teman-teman Gen B ini, misalkan Intan mau bangun usaha, justru yang bisa mensupport support sistemnya adalah teman-teman di Gen B. Betul, Pak. Seperti itu. Jadi menurut saya go ahead lah ya. Takut, ya. Yes. Ini begitu. berarti berkaitan dengan growth mindset gitu ya Pak. Kalau misalnya Gen Z itu juga harus punya growth mindset yang Yes. open minded gitu. Jangan takut gitu kan. Iya, betul banget. Nah terus apa sih Pak? Berarti what makes a good business gitu Pak? Kayak apa sih yang bikin bisnis itu growth? Bisnis itu berkembang gitu Pak? Yang bikin bisnis itu growth, kita melihatnya ada dua, secara internal dan eksternal. Kalau internal berarti si business owner, si founder itu harus menyukai dan menjiwai bisnis itu. Setuju nggak? Setuju. Kaitannya dengan passion tadi ya Pak? Yes, kalau si business owner hanya mikirin cuan-cuan untung-untung, Waduh. wah nggak bisa. Karena kan bisnis itu naik turun ya. Iya. Gitu. Itu faktor internal. Faktor internal lagi apa sih? Berarti mentalitinya harus kuat. Ya kan? Nah, sekarang bisnis itu kan ibaratnya hari ini rame, besok belum tentu. Betul. Beda kalau kita bekerja kan digaji setiap hari. Digaji setiap bulan ya flat, ada kadang dapat bonus. Ya kalau bisnis yang ngasih bonus siapa? Kan customers kan? Iya. Nah, itu internal. Secara eksternal berarti apa? Relasinya harus bagus. Dia harus punya lingkungan yang baik. Makanya banyak pengusaha itu yang teman-temannya banyak. Kenapa? Karena kalau dia tidak punya teman atau relasi yang bagus, relationship-nya nggak bagus, nggak akan ada yang mensupport bisnisnya. Betul. Nah, seperti itu. Jadi ada internal sama eksternal. Nah, tadi kan sudah membahas perkembangan bisnis itu. Bapak pernah nggak sih ngerasain kalau bisnis itu stagnan-stagnan saja? Kalau misalnya stagnan, level berikutnya itu kan bisa financial distress, nanti juga bisnisnya itu jadi
mungkin kolaps gitu ya. Kalau kemungkinan terburuknya itu pernah nggak sih Bapak merasakan hal tersebut dan apa solusinya Pak? Kalau bicara stagnan pernah. Jadi saya itu punya tim, alhamdulillah saya sekarang ini punya tim yang saya bilang ini kompak, solid dan support banget. Masya Allah. Ya, salah satunya yang ada di sini. Wah, gede nanti kepalanya ya. Jadi tim itu penting. Karena saya sebagai business owner nggak bisa jalan sendiri. Ya kalau saya jalan sendiri, buka toko sendiri, nutup sendiri, dagang sendiri, belanja sendiri, ngitung keuangan sendiri, marketing sendiri, bisa, besoknya tipes. Betul banget. Kan nggak bisa ya. Jadi tim itu penting. Bagaimana tim, bagaimana kita mendelegasikan, bagaimana team working itu. Artinya apa? Kadang kalau saya lagi stuck, saya harus punya mood booster. Salah satunya mood booster apa saya? Kopi. Ya, minum dulu ya. Malang iklan ya. Jadi salah satu kita harus punya mood booster. Mood booster saya adalah saya sharing. Punya masalah kita harus sharing, rilis emosi. Salah satunya sharing sama tim. Saya tuh nggak segan-segan kadang ngomong sama tim gini. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Jadi saya suka diskusi. Karena dari diskusi itu lahirlah inovasi, kan begitu ya. Stagnan ya pernah, punya usaha yang nggak jalan pun pernah. Bangkrut pun pernah tadi saya ceritakan. Jadi seperti itu. Jadi tadi kan tim itu sangat mendukung. Ya, gitu ya betul. Pak. Tim yang baik itu menurut Bapak seperti apa yang bisa mendorong Bapak pebisnis itu menjadi langsung terus berkembang gitu Pak? Timnya itu yang kayak gimana sih Pak? Jadi didefinisikan tim itu baik atau benar. Jadi saya lebih baik mempunyai tim yang benar. Karena baik belum tentu benar loh. Baik di depan owner, tapi owner lagi nggak ada, dia males-malesan. Itu namanya baik. Tapi kalau benar, ada owner, nggak ada owner, dia tetap kerja. Itu tim yang benar. Ya, sekalian saya nyindir gitu ya. Biar semuanya udah denger gitu kan. Jadi harus yang benar dulu. Karena benar pasti baik. Kalau baik belum tentu benar. Kemudian, tim itu harus bisa mempunyai gini, bisa menerjemahkan apa yang menjadi kemauan owner. Jadi mau tim itu hebat, tapi dia tidak bisa menerjemahkan apa yang ada di otak kepala kita, itu nggak bisa jalan. Jadi makanya saya punya tim di aplikasi, tim di sini, itu harus satu frekuensi. Jadi bicaranya nggak cuma soal kerjaan doang, kadang kehidupan sehari-hari pun kita jadi cerita. Masalah politik pun kita diskusi, sampai kayak gitu, itu tim. Jadi yang selalu support dan bisa untuk inovasi ya Pak ya. Tentunya banyak banget pendapat-pendapat yang bisa disalurkan kepada Bapak sehingga terlahirlah inovasi tersebut. Betul sekali. Jadi untuk ini ya Pak ya, tadi kan udah banyak banget cerita tentang bisnis Bapak, dari mulai tim, passion dan segala macam. Itu ada nggak sih Pak kendala-kendala yang Bapak hadapi selama pebisnis itu? Yes. Kalau kendala pasti banyak. Contohnya internal bicara tim. Saya di luar sana bicara tim, tapi cobaannya juga tim. Lagi semangat-semangatnya, lagi kenceng-kencengnya, lagi solid-solidnya, ditinggal. Ditinggal sama sayang-sayangnya gitu ya. Itu ada. Jadi tim itu, jadi kita membangun hubungan seperti itu. Udah apalagi saya couple planner ya. Saya sama istri. Bangun tidur bukannya ngomongin anak, tapi ngomonginnya kerjaan. Itu udah biasa. Jadi dinamikanya seperti itu. Karena bisnis itu seni gitu ya. Seni dengan tim, seni bagaimana memarketingin, seni mengelola gitu ya. Jadi ya naik turunnya adalah banyak dinamikanya gitu. Kalau misalnya di sini tuh marketingnya itu gimana ya Pak? Marketing, pemasaran ya? Pemasarannya. Ya yang pasti kita harus punya tim juga. Dan di lain sisi saya sama istri itu couple planner ya. Saya cenderung orangnya itu yang otak kanan, istri otak kiri. Jadi istri itu lebih passionate itu ke keuangan sama ke operasional. Dia orangnya lebih detail dalam hal itu. Saya orang yang lebih passionate, lebih detail dalam hal sumber daya manusia, SDM, manpower, sama ngelola marketing. Makanya saya suka desain, suka foto, suka ini. Jadi saya sudah suka di situ. Jadi kita beririsan antara suami dan istri akhirnya. Saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Besok Intan cari jodoh yang saling melengkapi. Kebetulan saya jomblo nih Pak. Dan ternyata hostnya mau promosi sekalian di sini ya. Iya. Ini sebenarnya banyak sih yang nggak jomblo. Cuman masalahnya beda keyakinan. Mereka yakin mau, Intan yakin nggak mau. Jadi beda keyakinan. Bukan beda keyakinan, beda agama ya, tapi beda prinsip. Jadi tadi kan saya udah masuk ke sini, lihat ada Kris nih Pak. Ya kan? Kris itu kan suatu produk dari Bank Indonesia. Itu mendukung financial technology untuk UMKM gitu Pak. Nah, sejak kapan sih Bapak
adanya Kris ini di bisnis Bapak ini? Kalau sejak kapan di bisnis? Semua bisnis kami alhamdulillah sejak awal kita harus sudah punya Kris. Kenapa? Karena Kris itu menurut saya sangat-sangat penting. Menghindari uang palsu. Kadang banyak orang yang nggak bawa uang cash. Betul, Pak. Sekarang kan cashless. Iya, saya banget, Pak. Iya, kalau saya bukan cashless, no cash. Alias nggak punya uang cash ya. Jadi kayak duit. Bukan cashless tapi no cash. Ya jadi itu penting banget. Penting banget karena itu tadi yang saya jelaskan. Oke, itu sih. Sejak kapan, Pak? Itu? Sejak kapan? Sejak awal. Sejak awal. Jadi dari buka bisnis. Dari buka kita langsung well prepare. Contoh saya buka sate cempe eco buka. Waktu buka saya langsung hubungin pihak bank. Jadi sebelum operasional harus sudah ada. Berarti mendukung fintech banget. Iya. Pak. Jadi apa alasannya nih, Pak? Itu tadi menghindari uang palsu. Tidak semua orang itu membawa uang cash sebesar nilai yang dia belanjakan. Berarti bukan FOMO aja, Pak? No, itu udah kebutuhan. Itu kebutuhan. sudah menjadi need kita. Begitu. Oke, Pak. Jadi manfaat apa aja sih yang Bapak rasakan setelah nih membuka Kris ini? Apakah profitnya bertambah atau bisnisnya berkembang? Gitu? Ya. Kalau manfaat apa terhadap Kris, yang pertama adalah memudahkan kita. Memudahkan secara pencatatan keuangan, memudahkan secara transaksional. Kalau dibilang omsetnya bertambah, itu secara tidak langsung ada hubungannya. Kenapa? Kadang nih ada customer datang ke kasir. Dia cuma bawa uang 100.000. Belanjaannya itu misalkan habisnya 98. Ditawarin sama kasir, di Mimi Brownie ditawarin. Mau beli produk ini, Bu, mumpung promo. Aduh, uang saya habis, Bu, bisa pakai Kris. Nah, dia tinggal scan. Artinya apa? Tidak ada alasan dia nggak bawa uang. Nah, kan begitu. Jadi sangat memudahkan sekali. Ya, betul. Dan tentunya mendukung orang-orang yang cashless. Betul. Nah, yang terakhir, boleh closing statement dari Bapak untuk para Gen Z yang mau memulai bisnisnya. Gitu. Oke, kalau pesan dari saya, ya, saya sama teman-teman Gen Z itu bedanya cuma satu. Saya pernah di usia Anda, pernah di usia adik-adik, tapi adik-adik belum pernah di usia saya. Bedanya satu. Artinya apa? Kesempatan muda itulah adalah kesempatan yang sangat berharga. Artinya mumpung masih muda, yuk saatnya action, kerahkan semua tenaga, pikiran, karena nanti di saat sudah tua, udah punya keluarga, udah punya anak, udah punya istri, waktu kita banyak terbagi. Mumpung masih muda, jangan sampai ada rasa males. Jadi, kalau kita mau memulai usaha sendiri nggak berani, mulailah dengan cara kolaborasi. Minimal berapa? 3 orang. Saya bilang 3 orang, jangan 2. Karena 3 itu ganjil, satunya bisa jadi penengah kalau terjadi ada konflik. Kalau 2 orang ini nanti debat tapi nggak ada selesainya. Nah, seperti itu. Jadi, jangan ada rasa takut, kemudian kita harus merilis takut itu karena apa. Jadi intinya bangun kesiapan diri kita secara mental sama support system kita. Itu ya. Baik, itu saja obrolan kita pada episode kali ini. Terima kasih Pak Rama yang sudah mau diundang di podcast kali ini. Terima kasih juga Intan. Dan tentunya materi saat ini, materi pada hari ini itu sangat insightful sekali ya teman-teman. Dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya.